Halo, selamat bertemu kembali di pemrograman web. Untuk semester ini kita akan membedah atau membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan memanfaatkan kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan akuntansi. Nah, untuk kasus yang pertama yang akan kita bahas adalah kasus yang terkait tentang eh, kasus akuntansi keuangan menengah untuk perusahaan jasa. Nah, ini kebetulan saya sudah mendapatkan soal dan jawabannya juga secara manual, ya. Di sini ada transaksi, ya, transaksi, kemudian ada pertanyaan yang harus dijawab, kemudian ada beberapa kebijakan-kebijakan terkait tentang aturan-aturan akuntansi, khusus untuk kebijakan umum, pengeluaran kas, dan penyusunan aktiva. Kemudian juga di dalam kasus ini juga diberikan sebuah informasi tentang eh, master data akunnya, ya. Ini ada data-datanya, ya, kas kecil sampai dengan tadi beban penyusutan peralatan. Nah, dari kasus yang ada ini, beserta data-data ini, kemudian kita diminta untuk menyusun jurnal umum, buku besar, neraca, dan sampai terakhirnya adalah neraca saldo per awal tahun. Ya, kebetulan ini adalah awal tahun 2023. Seperti itu. Nah, soal ini sudah diselesaikan dalam Excel seperti ini, ya. Ini jurnal umum. Jadi nanti ketika transaksi itu masuk, bagaimana prosesnya masuk ke dalam di sistemnya itu jadi jurnal umum, kemudian jurnal umum, general ledger, jurnal umum, ya, ini jurnal sama, ya. Kemudian ada trial balance-nya, kemudian worksheet, ya, lembar kerja, kemudian ada uh, post closing trial balance, sampai dengan nanti terakhir adalah uh, trial balance untuk 1 Januari. Ya, nah, semua data ini nanti akan kita cek dengan program yang akan kita buat, ya, dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Nah, untuk step awal kita akan menggunakan sebuah template, namanya template-nya adalah Skydas. Ya, silakan di-download oleh kalian. Ya, tinggal dicari di kata kuncinya di internet, ya, Skydas. Misalkan di sini, ya, Skydas. Oke. Nanti ada, tinggal di-download, di sini ada, ya. Sekarang ini kita download, kita cek di sini. Oke, nah ini bisa di-download nanti di sini bagiannya. Ya, ada versi yang ini. Kalau ini dia berbayar, tinggal kita mencari versi yang gratisannya ada di mana. Di sini misalkan free, ya, Skydas free. Nah, ini tinggal di-download. Oke. Nah, untuk memperlancar prosesnya, saya asumsikan kalian sudah punya paket aplikasi Exam, ya. Kemudian lakukan instalasi Examnya. Nanti ada Apache sebagai web server, kemudian MySQL dan PHP itu sendiri yang akan kita gunakan. Ya, nanti akan kita coba membuat sebuah data dari awal sampai dengan terakhir proses transaksi akuntansinya. Kemudian kalau sudah selesai hasil downloadnya yang tadi, yang template ini, coba dijalankan, akan diperoleh informasi seperti ini. Ya, jadi secara umum penjelasannya adalah ketika kita mendownload sebuah template, sebenarnya kita sudah diberikan rancangan terkait tentang interface yang akan kita gunakan. Contohnya misalkan di UI, User Interface Element, ada button, jadi kita tinggal memilih jenis-jenis button yang nanti akan kita gunakan itu yang mana. Ya. Oke, atau kita misalkan mau menggunakan jenis-jenis yang bersifat drop down, kita bisa milih model-modelnya seperti ini atau yang mana, atau tipografi berkaitan dengan teks. Ya, tinggal memilih jenis-jenis mana yang kita inginkan, nanti tinggal kita pakai di dalam rancangan web kita. Begitu juga untuk yang lain. Misalkan untuk form elemen, ya, untuk inputan nanti kita bisa milih mau pakai yang mana. Kemudian grafik, jenis-jenis grafik yang kita pakai yang mana nanti ketika kita bicara tentang pembuatan grafik.
Oke, begitu juga untuk pemilihan jenis-jenis icon ya, nanti bisa dipilih di sini model-modelnya. Bisa dipilih dari yang ada di sini kata-katanya, panah, kemudian eh, alarm dan lain-lainnya ya. Kemudian di sini juga ada, nanti kalau kita bicara tentang user pages ini adalah halaman login. Jadi kalau kita nanti mau bikin login, nah kita bisa menggunakan tampilan seperti ini, rancangannya. Kemudian kita juga bisa pilih kalau misalkan mau mendaftarkan user baru dengan menggunakan template yang udah ada. Kalau ada error, ya dia bisa dipilih ya jenis-jenis errornya, misalkan ini. Kemudian untuk error yang 500 ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dashboard ataupun tampilan awalan depannya nanti ya. Nanti akan ada informasi-informasi yang lain terkait tentang report transaksi-transaksi yang ada di dalam aplikasi yang udah kita buat nanti di sini. Nah, dari semua semua uh, objek ataupun semua elemen yang ada di dalam dashboard ini ataupun di dalam template ini tidak semuanya yang kita pakai ya, tidak semua kita pakai. Jadi nanti akan kita sesuaikan dengan kasus yang ada ya. Oke. Silakan lakukan apa copy ya, misalkan kita tadi hasil downloadnya tadi ya, kita buka exam kita. Misalkan tadi saya kebetulan sudah melakukan ekstraksinya di dalam Skydas ini ya. Kemudian ini saya copy, saya buat misalkan di sini yang baru ya. Katakanlah misalkan untuk latihan ya, katakanlah pertemuan satu ya. Kita cek dulu di sini semua. Nah, nanti di dalam folder Skydas ini ada docs yang berisi informasi tentang dokumentasi. Kemudian template-nya ada di sini. Ya, nah, tidak semua template ini kita pakai mungkin ya. Nanti ada yang kita pilih. Jadi yang pertama yang akan kita pakai itu adalah CSS, font sama gambar ini kita ambil semua. Sama ini mungkin ya yang kita pakai dulu. Indeksnya kita pakai. Oke, kita coba copy ke sini pertemuan satu tadi. Oke. Ya, lakukan pengkopian ya dari yang tadi kita bikin dua master yang tadi aslinya tidak kita rubah tidak kita rubah sama sekali, dan yang kedua ini di folder pertemuan satu ini kita copy beberapa yang ada di dalam template tadi ya. Terus misalkan tadi itu kita buka stylesnya, misalkan mau di copy semua juga nggak apa-apa, nanti tinggal dihapus ya, disesuaikan. Misalkan saya mau ngambil parsialnya, kita lihat dulu. Oke, ini untuk side parsial ini mungkin untuk yang bagian atas perlu kita copy. Kita pindahin ke sini. Kemudian kita cek misalkan untuk yang bagian untuk pagesnya ini mana aja yang mau kita pakai. Oke. Nanti kita menyesuaikan form yang mana yang mau kita pakai, icon atau apa. Misalkan saya buka form, basic element, ya, terus kemudian icon, MDI. Oke, mungkin yang perlu saya pakai adalah yang form ini. Form-formnya ini yang ini saya copy, ya, saya pindahkan ke sini. Oke, saya buat halaman baru namanya pages ya, biar tidak berubah. Oke, kemudian dalamnya saya kopikan ini form. Jadi nanti ketika saya coba running, ya, nah yang form ini dia bisa panggil ya, ya. Sedangkan yang ini bisa jadi error ya, seperti itu. Oke, jadi kita butuh ini biar bisa membuat inputan untuk proses input. Ya, nah sekarang berikutnya adalah kita akan kita akan memilih ya. Yang pertama yang akan kita buat itu adalah bagaimana membuat master data terkait tentang data-data akun yang akan digunakan. Jadi nanti aplikasi yang akan kita buat itu jadi seperti ini. Ada menu master ya.
data akun, kemudian di sini ada transaksi-transaksinya, transaksi keuangan, ya, seperti ini. Kemudian ada laporan jurnal umum dan selanjutnya. Ya, kita akan mulai dulu dari master data akunnya yang atas ini. Nah, sebelumnya kita akan coba buat dulu dengan struktur menu seperti ini. Ya, kita akan buat dulu struktur menu seperti ini. Master data, kemudian transaksi dan laporan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini kan masih banyak di sini. Sekarang silakan dibuka editor yang akan digunakan. Saya kebetulan menggunakan editornya adalah Visual Studio Code. Nah, yang lain bisa menyesuaikan ya. Silakan dibuka. Saya buka dulu folder yang sudah saya copy tadi. Pertemuan 1 foldernya. Oke, saya buka. Oke, PHP. Oke, PHP KA pertemuan 1. Oke. Nah, ini saya open folder. Oke, nanti dia akan muncul di sini ya. Nah, sekarang kita lihat tadi yang pertama yang mau kita rubah adalah menunya di sini. Ya. Nah, pertama kali dibuka ini ya, pertama kali dibuka dia larinya ketika diklik dashboard ini dia lari ke file index.html ini. Jadi pertama kita buka dulu file index.html ini. Oke. Nah, biar save, biar enak. Ini kita bisa rename. Ini saya close dulu ya. Kita bisa rename ini. Kita rename. Ekstensinya kita ganti PHP. Oke. Jadi nanti kita ganti pakai PHP ya. Jadi nanti ketika dijalankan yang pertemuan 1 ini, klik dashboard ya. Ini nanti dia larinya ke sini. Oke. Ya. Ini nanti kita buka di sini pertemuan 1. Mana nih pertemuan 1 tadi itu? Nah, ini ya. Oke. Nah, ini tampilannya. Seperti ini. Dia udah index.php. Ya, ini index.php. Oke, sekarang kita coba membedah struktur dari file ini, indeks ini, ya, untuk mendapatkan halamannya gitu ya, menu utamanya. Nah, jangan khawatir lihat strukturnya, bahwa setiap halaman web itu, halaman indeks itu, web itu, biasanya diawali dengan head, ada headnya di sini, head, kemudian ditutup dengan head di sini. Ya. Nah, biasanya isinya adalah informasi-informasi terkait tentang library-library yang akan dibutuhkan oleh web itu. Ya, jadi ini head sama head, jadi bisa diklik, ditutup sini. Nah, dia di sini, batasnya sampai sini. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu ada body di sini. Ya, body. Body inilah isinya. Nah, jadi kalau kita misalkan mau merubah di sini menu yang ini, ya, cara gampangnya ada, ini kan dashboard kata kuncinya ya. Jadi kita tinggal Ctrl F, kita cari dashboard. Oke. Nah, ini kan ketemu nih dashboard. Oke, nah ini. Nah, ini ya, ketemu nih, ini dashboard nih. Nah, jadi kalau misalkan saya ganti dashboardku, saya save, coba kita lihat di sini. Tuh, dia berubah ya dashboardku. Oke, ini berarti awalannya. Perhatikan di sini juga. Jadi ada navigasi, ini parsial ini ya, ini kelompoknya ini parsial nih. Nah, ya. Jadi nanti ketika diklik ini dia lari ke dalam parsial HTML. Ini ada menu di sidebar HTML ya sebenarnya ini. Ya, jadi bisa dialihkan ke arah parsial HTML. Ya, jadi ketika kita nanti mau panggil, kita bisa buka di sininya. Coba ya saya buka di sini tadi. Sebentar, saya buka di sini ada nggak? Di sininya halaman parsialnya saya buka. Oke. Nah, ini kan nih ada sidebar. Nah, ini isinya sama di sini. Nah, kita bisa tutup ini. Kita bisa rename juga. Jadi dia sekali lagi bahwa halaman yang letak yang file navigasi ini itu sama dengan isinya file sidebar ini, HTML ini. Ya. Jadi kalau kita nanti mau ngerubah menunya, struktur menunya bisa kita rubah dari sidebar ini. Ya, tinggal kita panggil. Nah, sekarang misalkan contoh gini ya.
Nah, saya sekarang coba tutup dulu ini, sidebar ini saya tutup. Oke, saya nutupnya pakai gini, pakai HTML. Oke, sampai dengan nav terakhir. Saya tutup dulu nih, sini saya tutup sini dulu biar kelihatan ya. Saya cari nav yang paling terakhir. Ini ya, perhatikan di sini nav-nya ini. Navigation-nya. Nah, ini nav ini. Ya, ini nih. Ya, lihat panah yang hitam ini, dia tutupnya kemana. Nah, ini sampai sini. Oke, ini tutup sini. Oke, ya. Ya, jadi nanti kalau kita coba run, kita coba ini, tuh hilang kan dia menunya. Ya, jadi menunya itu hilang dia di sini. Nah, sekarang yang di file sidebar ini, yang file di tadi itu di atas tadi, ya yang ini tadi letaknya kan ada di folder partial, kemudian sidebar. Nah, kita mau pakai ini misalkan, ini kita rename dulu. File ini kita rename dulu. Oke, kita rename pakai PHP. Oke, ya kita rename sampai PHP. Oke, kemudian di bagian ini, di bagian tadi itu, di ini indeks ini yang ditutup tadi itu, di sini kita pakai simbol PHP. PHP include, kemudian pakai partial, sorry, saya lupa ininya, tutup dulu ya. Nah, PHP. Oke, biar kita ini. Nah, ini kita pakai di sini include. Oke, kemudian jadi kalau kita misalkan mau gini ya, partial, titik-titik, garis miring, titik-titik dia ngarahkan ya, titik-titik ke sini. Nah, ini kan dia sub-sub ke dalam terus ya, manggilnya kan ke dalam tanah. Ya, jadi kalau kita misalkan mau ke indeks, nah ini kan ketemu nih. Ya, partial ini langsung di dalamnya di sini partial. Ya, jangan titik-titik dia nanti sub ke dalam. Nah, ini partial. Kemudian garis miring, sidebar, titik koma. Jadi nanti ketika sudah dipanggil ini, saya refresh, tuh dia muncul. Ya, oke. Seperti itu ya. Jadi yang bagian ini. Nah, nanti yang ini, yang navigasi ini, kalau sudah selesai, kita hapus. Kalau sudah bisa tampil, ini kita hapus nih. Yang udah kita tutup tadi. Delete aja, biar nggak banyak di sininya. Nah, ini kita udah dapat nih. Untuk parsial. Ya, nah sekarang untuk ngedit menunya berarti dari menu sidebar ini. Ya, dari menu sidebar ini. Sekarang tadi cari dashboard tadi. Ini saya ini kan dulu. Oke. Nah, ini kan tadi menu dashboardnya kan ini. Oke. Nah, yang pertama adalah menu dashboard. Yang pertama UI Element. Jadi kita nggak pakai semua. Mungkin yang kita pakai itu beberapa ya, 3 ya, 1, 2, 3 misalkan ini. Ya, kita ambil ini ya, 1, 2, 3 ini. Jadi yang atas ini LI sampai LI itu adalah untuk dashboard. Ya, lihat ya, ini ada LI satu menu, kemudian LI ini semua. Ya, ini UI elemen tuh ini satu menu nih. Ya, satu menu. Jadi kalau misalkan saya tutup di sini, tutup. Oke, saya sampai LI ini. Saya tutup nih satu-satu. Strip-strip. Oke, terus saya coba refresh. Tuh hilang ya UI elemennya. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita misalkan mau ngambil, misalkan yang mau kita ambil itu adalah UI elemen yang mau kita ambil. Kita mau ngambil UI elemen yang lain-lainnya kita buang, misalkan iconnya kita misalkan mau ngambilnya, yang mau kita ambil adalah, oke, kita mau ngambil menunya misalkan katakan UI elemen, form elemen, sama tabel ya yang kita ambil ya, chartnya kita buang, sama ini ke bawah kita buang.
yang catnya kita buang. Lihat di LI tadi ini. Nah, ini satu. Ya, jadi yang mau kita ambil tadi adalah UI elemen, kemudian form elemen. Form elemen ini kita ambil, ini satu, form elemen. Nah, yang kita buang adalah berikutnya adalah cat yang kita buang ini kita hapus nih. Oke, oke, nah, oke. Kemudian kita refresh, tuh hilang ya. Oke, icon ke bawah kita hapus. Cari icon. Nah, ini icon ke bawah berarti semuanya dihapus. Awas hati-hati jangan sampai salah hapus. LI tutupnya dia, lihat perhatikan di sini LI-nya. Nah, ini terakhir documentation. UL-nya nggak dihapus karena dia adalah penutup atasnya. LI, tek ini dihapus. Oke. Nah, ini LI, UL yang di atas. Oke. Nah, ini saya refresh. Oke, tinggal 3. Nah, tinggal dalamnya kita ganti nih. Kita mau UI-nya kita ganti dulu. UI-nya kita ganti adalah master data. Oke. Kemudian di dalamnya ini kita ganti namanya adalah data akun. Oke. Terus kemudian yang lainnya kita hapus LI yang ini subnya kita hapus ya. Jangan sampai salah nih, UL-nya lihat tutupnya, pasangannya. Oke, kemudian untuk berikutnya itu kita ganti adalah transaksi. Transaksi. Submenunya nanti kita tulis di sini. Data transaksi. Sementara nanti kalau kita sudah bahas tentang menu transaksi kita revisi lagi di sini. Kemudian yang terakhir, yang ini kita ganti dengan laporan. Oke. Sementara kita pakai dulu laporannya di sini, pakainya jurnal umum dulu satu. Oke. Oke, kita refresh ya. Nah, kita dapat nih udah 3 tuh. Oke, ya. Jadi nanti tinggal kita klik di sini, dia akan muncul. Ya, ketika kita klik di sini, dia akan muncul. Nah, ini contoh. Nah, ini kan kita balikan ya. Dia kan masih balik ke awal ya ketika diklik di sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita ingin bahwa ketika diklik di data akun ini, dia akan tampil seperti data transaksi ini. Nah, ini tampil di sini pilihannya. Ya. Jadi kita ambil nanti. Oke, kita pilih lagi di sini. Namanya adalah di dashboard. Nah, ini master data. Nah, ini kan larinya masih ke button HTML kan. Ya, button HTML. Nah, ini kita bisa copy di sini. Oke, kita ganti dengan transaksi tadi. Nah, ini pages ini kita ambil. Nah, kita bisa copy ini, pindahin ke sini. Oke, nanti kita refresh ya. Cek di sini. Tuh, dia udah lari ke sini ya. Dari sini. Tapi ininya masih belum menu utamanya dia. Berarti kan seperti itu. Caranya ngesetnya adalah buka file pages-nya tadi. File basic elemennya kita buka. Ada di pages. Nah, ini. Nah, nanti ini sama. Basic elemen yang ada di sini, isinya menu-menunya ini, nanti kita hapus. Ya, jadi kita lihat di bawahnya ini, ada submenu dia. Ctrl F, dashboard. Dashboard. Oke, nah ini. Ya, nah ini sama kayak tadi ini. Ya, jadi ini bisa kita hapus nantinya di sini. Ini kita tutup dulu ya. Saya tutup dulu kayak tadi. Saya tutup dulu. Oke. Sampai nav ya. Lihat ini nav. Nav-nya saya lihat di sini sampai panah bawah. Nah, ini nav-nya. Saya tutup di sini. Oke. Jadi nanti ketika saya panggil di sini master data, tuh,
dia masih lari ke sini ya, basic element, pages, forms, basic elements. Oke, kita cek di sini, pages, form, basic element. Coba kita cek dulu di sini, pages, form, basic element. Oke, ini tablesnya kita hapus. Sebentar, kita coba refresh dulu. Oke, ininya saya lupa, belum kita ganti ya. Kita rubah dulu di sini filenya, sidebarnya. Tadi dia manggil ininya PHP harusnya. Oke, nah ininya kita juga rubah. Oke, ininya kita rename PHP. Udah ya. Oke, nah ini kan udah di sini. Kemudian kita setting tadi itu, ini save dulu ya. Kita coba refresh dulu. Oke. Oke, nah ini ya, dia udah manggil di sini. Yang ininya kita tutup udah hilang, ya. Dia sudah hilang di situ. Nah ini sama, nanti kita copy dari indeks tadi, kayak tadi. Ininya kita copy. Kita copy ke sini. Kita copy ke sini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita lihat efeknya ya. Tuh, dia seperti ini, ya. Masih ngaco gini ya. Nah, kita cek di sini. Di sini dia ngasih tanda titik-titiknya ini. Berarti titiknya harus 2 kali nih. 1 garis miring titik-titik, ya. Kemudian parsial. Nah, sidebarnya parsial ada nggak di sini? Parsialnya sebentar, kita lihat ada nggak parsial sidebar. Oke, ini sidebarnya di sini. Ya, sidebarnya parsial. Oke, nggak ada ya sini parsial ya. Sebentar dulu. Ini kita rubah dulu. Titik-titik, garis miring, parsial, garis miring, sorry, nah, ini ya. Oke, coba kita refresh dulu. Itu ya. Oke, saya ulangi lagi nih. Oke. Jadi di awal tadi kita coba panggil dulu nih. Temuan 1. Oke. Kemudian kita checking panggil ini. Nah, dia udah nampil di sini ya. Kita ini. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan buat ketika diklik di sini, ya, ketika kita klik di sini. Nah, ini kan masih klik di sini kan, dia masih tuh, lihat di bawahnya ini, yang ini. Yang bagian paling bawah ini, yang di sininya ya, perhatikan yang di bawah ininya nih. Ketika saya sorot, nah, terlihat bahwa pages form, ya, pages form dia larinya kan, gitu ya. Jadi ketika dipanggil lagi di dalamnya itu dia pages form gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi nanti tinggal di setting, diatur sama kita posisinya itu. Ya, jadi ketika dipanggil parsial yang ini, nah, dia di dalam ini parsial ini dia manggilnya lagi di sininya nih, mana nih tadi dashboard, Ctrl F dashboard. F dashboard. Nah, ini. Oke. Nah, dia manggilnya di sini. Pages form. Jadi 2 kali ya, pages form gitu. Ya, jadi ketemunya dia 2 kali di situ. Jadi kalau misalkan mau ininya nanti kita ganti. Oke, selanjutnya ya kita ngecek link-linknya.
Jadi misalkan tadi dari awal dulu ya. Ketika saya klik ini tampilan utamanya ya. Ada master data, ada transaksi. Nah, kita fokus ke master data dulu. Ada data akun, diklik. Oke, dia akan muncul di sini. Kemudian kita bisa klik lagi. Kalau diklik lagi, ya, dia tidak berubah ya, seperti itu. Oke, sudah benar. Terus kalau diklik back, dia balik lagi ke awal. Oke, ini masuk ke sini ya. Oke, berarti ini udah oke. Ya, nanti tinggal disesuaikan dengan punya kalian. Link-link letak-letak ini hyperlinknya ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kita akan membuat tampilan untuk inputannya. Jadi nanti inputannya seperti ini, master data akun. Nah, kita akan milih dulu yang mana yang mau kita pakai jenisnya nih. Jenis form inputannya yang mana yang mau kita pakai. Ya, yang mau kita gunakan. Ini kan ada input size, ada ini, kayak ada basic input, ada model-model ini. Yang kita ambil mungkin ini, nah yang input size ini. Ya, yang input size ini. Perhatikan filenya ada di basic element ini. Ya, input size ini yang mau kita ambil. Jadi kita buka input basic element ini, kita cari kata kuncinya nyarinya ini input size. Kita klik sini Ctrl F, input size. Nah, ini ya. Oke. Nah, caranya gimana? Jadi yang ke atasnya, yang div ke atasnya ini, yang input ini ke atas ini kita hapus nantinya. Ya, karena kita mau pakai yang itunya saja. Jadi ini kita hapus ke atas. Sampai sini kita hapus. Perhatikan ya, name kita pakai terus sampai ya kita hapus semua. Nah, sampai parsial ini ya. Seperti ini. Ya, kalau misalkan mau default. Nah, sampai cek dulu di sini. Jadi yang dihapus itu yang ke atas sampai dengan yang paling atas. Nah, ini default form ini yang kita hapus. Jadi jangan sampai hapus. Lihat default form itu ada di sini. Jadi yang dihapus ini ke bawah. Nah, ini sampai sini nih. Oke, nah ini kita hapus nih. Ya, delete. Oke. Ini kita punya di sini, ini kita hapus, cukup satu. Nah, kita udah punya ini, terus kita coba refresh. Oh, dia udah naik ya. Oke, sudah posisinya di sini. Nah, yang berikutnya ini kita hapus nih. Kita hapus semua nih. Ini kita hapus yang ininya nih ke bawah. Oke, ngapusnya berarti tadi nanti lihat ya. Ini div-nya ini. Ya, ini div-nya ini satu sampai dengan ini. Cek di sini ya, div-nya ini. Nah, ini yang ini ya. Cek di sini dia. Mananya di sini. Nah, ini sampai sini ya. Oke. Ini satu kesatuan. Enter sini. Jadi ini yang nanti kita hapus. Terus sampai mana nih dihapus. Cek lagi gambarnya nih yang terakhir sampai mana. Sampai terakhir itu adalah tipe ahead. Ya, cari tipe ahead-nya dihapus. Oke, ini baru basic input group. Cari lagi ke bawah. Oke. Oke, kalau bingung caranya gini. Ya, cara kalau bingung ngapusnya ini. Nah, ini ya. Ini kan tadi kan sini ya batasnya hapusnya ya. Terus cari ini 372. Tadi namanya adalah tipe ahead. Tipe ahead. Nah, ini. Ya, jadi ini yang kita hapus nih sampai sini. Berarti 372 sampai dengan ini lihat tutupnya ya. Tutup yang ini. Nih, ini. Nah, berarti ini hapusannya. Ya, 856 sampai 372. Oke, lumayan nih banyak nih. Oke, jadi nggak semuanya juga kita pakai. Oke, kita hapus ya 372, 372. Oke, nah ini kita hapus nih. Ini saya close, saya hapus nih. Cep. Oke. Nah, dia udah ketemu. Ini saya coba cek di sini. Nah, kan dia sudah sesuai dengan inputannya. Nah, sekarang kita mau ngambil untuk tampilan ininya nih. Nah, yang kayak gini. Ya, ini ada di mana? Ada di kita cek lagi yang aslinya tadi.
host, kita ambil yang aslinya tadi ya, Skydas tadi, kita cek dulu, berarti kita mau ngambil yang format tabel. Nah, ini basic tabel. Kita mau yang mana nih jenis tabelnya? Tabel yang mana yang mau kita ambil? Model-modelnya nih. Model yang mana? Yang basic tabel atau yang mana? Ya, nah ini saya ambilnya yang basic tabel ya, modelnya ya. Yang ini kita ambil. Yang basic tabel. Kita lihat garis-garisnya kan gini ya. Oke, nah kita lihat ini basic tabel ini ada di atas. Ya, filenya ada di basic tabel. Nih lihat. Ada di pages tabel. Ya. Nah, sekarang kita buka yang file aslinya. Oke, pages tadi itu udah kita kan cuman ngopi kan pages itu kan cuman basic elemen. Nah, kita ambil yang aslinya tadi, kita buka Skydas tadi, kita ambil template, pages, terus kemudian table. Nah, basic table ini. Nah, kita ambil yang basic table tulisannya. Yang basic table. Coba lihat cek Ctrl F. Basic, cari aja table. Nah, ini ya, basic table. Nah, caranya gimana cara ngambilnya? Ya, ini lihat ini satu nih, satu kesatuan di sini. Ini LI, ya, ini tabel. Tabel itu untuk tulisan yang ini. Tabel. Nah, ini dari sini ya, ini nih basic, ini yang kita ambil nih. Kita cek di sini, tulisannya basic tabelnya ada di mana? Ini saya tutup dulu nih ke sini. Nah, ini kan basic tulisannya ini kan. Ya, seperti itu. Ini ada tulisan table, menu title table. Menu title table. Table itu yang ini. Mana sih ini basic table. Coba nih coba saya setting dulu. Saya tambah S. Set. Saya copy ke sini, saya refresh. Oh, ini ya, sorry, ini menu, bukan, jangan salah. Bukan yang itu. Berarti kita cari lagi, bukan ini basic table-nya. Nah, ini, sorry. Oke, saya salah. Jangan salah. Nah, ini. Saat ini saya coba tambahkan. Ya, saya coba rename. Nah, ini ya, berubah ya. Berarti ini yang kita ambil. Oke. Nah, ngambilnya adalah lihat di sini. Oke. Lihat susunan balik lagi ke sini tadi. Nah, ini kan satu grup nih. Satu grup row. Nah, ini kan row. Ini kan satu content refer. Ini satu grup nih. Sampai sini. Ya. Atau kalau misalkan mau ininya sampai sini nih. Nah, oke, deep class panel. Jadi ini konten, ini lihat nih, ini dia kan di dalam konten refer. Ya, body. Jadi kalau mau yang dari deep class row ini kita lihat di sini. Dia di sini ada deep class row. Nih, deep class row ya. Oke. Seperti itu. Kalau misalkan mau, ya bisa aja di copy dari deep content. Nah, ini copy sampai dengan oke, katakanlah sini. Set. Ya, kita copy sini. Pindahin ke sini. Set. Save. Coba kita run ini. Tuh. Ya, dia udah pindah sini. Seperti itu. Ya, tuh udah. Seperti itu ya. Nah, sekarang lihat di sini. Pak, biar bisa dia samping mana ini? Lihat ini, ada di bagian ini. 6. Jadi panjang antara halaman sini ke sini itu 12. Jadi kalau 6 tuh bagi 2. Jadi kalau misalkan saya tulis di sininya 4, maka kalau dia mau 12, maka di sininya harus 8. Jadi kalau saya coba copy, run, dia seperti ini. Tuh, ngecil kan. Cuman dia masih belum bergabung di sini. Kita ada yang salah nih kayak content refernya kita coba hapus ini. Kita hapus. Oke, kita hapus lagi satu lagi.
row-nya kita hapus ya. Kita hapus satu lagi di sini. Jadi 2 ya. Oke. Jadi kacau ya. Sebentar, kita copy dulu, dibalikin dulu nih biar nggak bingung. Tadi itu just coba kita cek dulu nih. Kita coba dulu, kita tampilkan. Oke. Jadi kacau ini ya. Sebentar. Oke. Tadi itu kita coba salah ya. Nah, yang kita copy itu adalah dari biar cepat ya. Jadi kita ngambilnya dari yang 6 nih, kolom 6 ini. Ini kita master tabelnya kita ambil ya dari basic tabel ini. Kita blok di sini satu. Oke, sampai sini ya. Kita copy. Oke, terus kita paste ke sini. Oke, kita save. Terus kita coba run. Nah, dia tampilan ke samping. Ya. Nah, sekarang posisinya dia sudah di samping. Ya, kita lihat di sini. Ini kan settingnya 6, di atasnya 66 ya. Jadi udah 66 dia di sini. 66 berarti kan setengah-setengah ya. Setengah-setengah 12 kalau misalkan mau agak lebih besar berarti di sininya setting 4, maka di sininya settingnya 8 12. Jadi agak lebih panjang tabelnya ya. Nah, gitu ya. Jadi ini inputan. Seperti itu. Oke. Nah, ini nanti kita coba rubah. Kita rubah tampilannya. Nanti kita pakai button bawahnya. Untuk inputannya kita lihat nih yang aslinya ini. Kita pilih button-buttonnya yang mau yang kita pakai di sini ya. Nah, ini kan ada button nih default home-nya. Ya, kalau ini inputnya kan nggak ada di sini. Nah, yang ini kita ambil nih yang button ininya nih. Kita ambil yang submit. Submitnya aja yang kita ambil di sini. Ya, kita ambil submit. Nah, nanti ini kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Atasnya bisa kita hapus nih. Input size tadi itu larinya ke input size tadi yang atas ini. Nah, ini kita ganti input ini adalah data master akun. Input data master akun. Oke. Nah, ini ya. Sedangkan ini adalah master akunnya di sini. Nah, ini basic tabel ini master akun nanti. Oke. Ya. Nah, ini untuk input master akun ini yang kata-kata ininya ini kita hapus nih P ini ya. Nah, ini kita hapus saja. Nggak kita gunakan. Jadi biar tulisannya di sini nanti hilang. Ini ya. Nah, hilang ya. Jadi tinggal input ya. Oke. Gitu juga untuk sorry ini tadi ada yang salah ini Z dulu. Oke. Div ini div yang ini div 4. Oke, betul ya. Nanti ini kita coba checking username-nya kenapa username. Nah, ini username-nya nanti kita ganti. Oke, kontrolnya jangan ini kita atur. Oke. Nah, ya biar lebih rapi ya di sini. Tuh, ya. Nanti kita atur ganti namanya sesuai ini kode akun, nama akun sama keterangan. Kode akun di sini. Kode_akun.
akun, keterangan. Oke. Nah, ini ya. Tinggal atasnya ya. Ini ganti lagi nih. Ini adalah kode akun, kemudian nama akun, dan yang terakhir adalah keterangan. Keterangan. Oke, kita coba run, kita cek di sini. Nah, oke, tinggal menambahkan button ya. Buttonnya nanti tinggal diambil dari, nah pilih di sini jenis-jenis button. Ada di sini kan button tadi itu. Nah ini button. Button mana yang diambil? Ya, button mana? Ini submit ya. Button with text and icon. Larinya di file button. Buka di file button ya. Oke, Skydas. Coba template. Pages. Terus kemudian sampel. Nah, button. Cari yang namanya button with text and icon. Button with, nah ini. Oke, kita mau ngambil yang ini. Nih, yang ini nih, submit ini. Ya, ini kan submitnya kan ini nih. Terus kita cek di sini nih yang submitnya. Nah, ini ya, ini nih tulisan submitnya nih. Ini submit edit kan sebelahnya. Submit edit yang warna hitam. Nah, yang ininya mau kita ambil. Jadi button ini nih, dari button ini sampai button ini kita ambil. Copy, pindahkan ke basic element tadi, cek di paling bawah. Kan maunya kan setelah ini kan. Kita kan mau ngeletakinnya kan setelah keterangan. Jadi setelah keterangan tuh div-nya ini tutup. Nah, di sini nih copy paste. Oke, sip. Terus kita run. Tuh, jadi ya. Itu. Kode akun, nama akun, keterangan. Jadi nanti kita input apa datanya, submit, truk dia muncul di sini. Nah, ini master akun ini juga kita rename ya. Master akunnya kita rename. Master akun tadi kita ganti tabel-tabelnya itu. Ini kita hapus dulu yang atas, judul atasnya tadi. Oke, kita hapus ya yang ini, tulisan ini, yang add class ini. Oke, udah ya. Nah, nanti tinggal dikasih di sini ya. Nomor, kemudian kode akun, nama akun, keterangan. Nah, tinggal kita ganti di sini nomor, kemudian kode akun, nama akun, dan keterangan. Nah, ini satu lagi kita setting di sini, kita ganti pakai TH untuk keterangannya. Oke. Nah, sedangkan ini adalah nanti aksinya yang mau kita beri, apakah bisa diedit, apakah bisa dihapus, kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, ini kita udah jadi nih. Nanti tinggal kita isi di sini. Oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Ya, kita akan buat prosesnya udah selesai di sini. Mungkin itu dari saya pertemuan pertama ya, bagaimana mendownload, setting tampilan dari template yang udah ada ini ya. Nanti kita akan masuk ke proses untuk menginput kemudian tersimpan ya, datanya bisa muncul di sini. Demikian ya, selamat mencoba, sukses sampai sini.